Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Megawati Ridwan Fitri, NPM 1711090024, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia, dan cara memisahkan campuran. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian sifat fisika dan kimia. Yang kedua, mengidentifikasi sifat fisika dan kimia. Yang ketiga, menjelaskan perubahan sifat fisika dan kimia. Yang keempat, mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia. Dan yang kelima, tentunya menjelaskan cara memisahkan campuran. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada sifat fisika dan kimia. Apa itu sifat fisika? Nah, di sini ada pengertiannya. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan suatu fisik zat. Jadi, sifat fisik adalah sifat materi yang dapat diamati melalui pengamatan dan pengukuran secara langsung dengan alat indera. Nah, sifat fisik suatu zat meliputi warna, bentuk, bau, rasa, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia adalah sifat materi yang dapat diamati setelah materi tersebut berinteraksi dengan zat lain sehingga terbentuknya zat-zat baru. Nah, sifat kimia ini meliputi kestabilan, mudah tidaknya zat terbakar, daya ionisasi, berkarat, beracun, ataupun membusuk. Baik anak-anak, kita lanjut ke part yang kedua ya. Di sini ada perubahan fisika dan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah proses perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat yang baru. Nama lain dari perubahan kimia adalah reaksi kimia. Nah, kalau kalian lihat gambar contoh di bawah ini merupakan perubahan kimia. Yang pertama, ada kertas yang dibakar. Warna kertasnya tadinya putih, setelah dibakar menjadi hitam. Nah, ini merupakan reaksi kimia atau kita sebut dengan perubahan kimia. Yang kedua ada besi yang berkarat, dan yang terakhir itu ada buah yang sudah mulai membusuk. Nah, pembusukan ini merupakan perubahan kimia. Nah, baik, perubahan kimia terjadinya itu bisa kita amati dengan perubahan warna. Contoh, jika kita membakar kayu, maka warna kayu akan berubah setelah dibakar. Terjadinya perubahan suhu. Suatu reaksi kimia dapat terjadi dengan disertai pelepasan atau penyerapan energi panas. Contohnya, menambahkan garam pada es dapat menurunkan suhu. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Endapan merupakan zat padat yang tidak larut dalam cairan dan terbentuk dari reaksi antar dua larutan. Contohnya endapan zat CaCO3. Yang keempat, dan ini yang terakhir, terbentuknya gas ditandai dengan adanya gelembung-gelembung gas atau adanya bau atau ciri lainnya. Contohnya, reaksi karbit dengan air akan menghasilkan gas. Kemudian anak-anak, di sini ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan wujud zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika merupakan kebalikan dari perubahan kimia. Nah, kalau kalian lihat ada kedua gambar ini. Gambar yang pertama di sebelah kiri itu adalah gambar es batu yang mencair. Ya. Jadi ini ada perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian yang di samping sebelah kanan ada namanya air yang mendidih. Nah, air yang mendidih ini merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi uap. Kita lanjut. Kemudian ada ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke wujud semula. Yang ketiga, berubah wujud kelarutan. Dan yang keempat, adanya aliran energi. Contoh-contoh perubahan fisika dan kimia, kalian bisa baca. Di sini si ibu sudah menampilkan
contoh-contoh yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh perubahan fisika, Ibu bacakan salah satu, itu yang disebabkan oleh perubahan bentuk. Ada kayu dibuat menjadi meja atau kulit binatang dibuat menjadi dompet. Kemudian contoh perubahan kimia, karena pembakaran itu ada kayu yang dibakar ataupun petasan yang meledak. Kita lanjut ke cara pemisahan campuran. Nah, ini materi terakhir kita pada hari ini. Cara pemisahan campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penyaringan, penyulingan, penguapan, sublimasi, kromatografi, dan sentrifugasi. Maaf, ini Ibu salah menulis. Nah, yang pertama itu ada namanya penyaringan. Kalau kalian lihat gambar di samping ini, itu pastinya kalian pernah melihat ataupun bahkan kalian pernah mencobanya ya. Jadi gambar di samping ini ada kelapa yang disaring, diambil santannya. Nah, ini merupakan contoh dari filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat yang bercampur. Baik, yang kedua ada penyulingan. Penyulingan atau kita sebut juga bisa dengan destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari komponen zat yang bercampur. Contohnya pembuatan alkohol ataupun minyak kenanga. Kemudian yang ketiga ada penguapan atau bisa juga disebut dengan kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan campuran cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya proses pembuatan garam, dan yang lainnya ada proses pembuatan gula tebu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada komponen campuran di mana salah satu komponen dapat menyublim, sedangkan komponen yang lain tidak dapat menyublim. Pemisahan campuran secara sublimasi dilakukan dengan menguapkan wujud zat padat tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Contohnya, teknik ini digunakan untuk pembuatan kapur barus. Dan yang kelima ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel zat yang dicampurkan pada suatu medium. Contohnya, itu ada pemisahan warna tinta. Kalau kalian tahu warna tinta itu misalnya hitam, sebenarnya itu bisa saja terdiri dari beberapa warna yang lainnya. Nah, warna-warna itu bisa kalian pisahkan dengan teknik cara kromatografi. Kemudian yang kedua ada tes urin untuk mengetahui kandungan obat terlarang. Dan yang terakhir ada sentrifugasi. Sentrifugasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat yang bercampur. Contohnya, memisahkan sel darah merah dengan sel darah putih dari plasma darah. Nah, ini ada alatnya. Kalau kalian lihat di gambar ini, nanti sel darah sel darah ini akan diletakkan ke dalam alat ini, kemudian nanti alatnya akan berputar. Perputarannya sangat cepat sehingga bisa memisahkan sel darah merah dan putih tersebut dari plasma darahnya. Dan yang kedua, itu contohnya ada memisahkan susu menjadi susu krim dan susu skim. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.